Hola, my soul family, apa kabar? Back with Ananda in this new pick a card reading. How are you guys? Semoga lebih sehat, lebih ceria, lebih bersemangat lagi ya. Untuk reading kali ini temanya adalah apa sih kekuatan terbaik, terbesar, terkuat dari jiwa kamu ya. Kita akan lihat mendalam sambil baca, lihat-lihat tarotnya nanti gimana. Ada 3 pilihan di sini. 1, 2, 3. Pelan-pelan gunakan intuisi kamu. Tapi ingat, gak bisa kadangkala langsung gitu ketemu. Kadangkala harus melatih, terutama untuk teman-teman yang baru, gimana caranya memilih pile yang memang tepat buat kamu. Aku juga akan bacakan sedikit mungkin informasi zodiaknya ya, supaya semakin mengkonfirmasi. Oke. Ini tanpa bantuan kristal. Sekarang kita masukkan bantuan kristalnya untuk mempermudah pilihan kamu ya. Tara, inilah 3 kristal bantuannya. Aku akan close up sekarang untuk pile nomor 1 dengan ametisnya. Oke. Pile nomor 2 dengan cube dari clear quartz. Oke. Yang ketiga ada sitrin yang bening. Percaya pelan-pelan ya pada intuisi kamu. Kalau kamu kurang resonate sama pilihan kamu, coba buka pile lain. Oke guys. Untuk teman-teman yang baru, untuk cara nanti nontonnya, kamu tinggal lihat di komentar yang aku pin paling atas. Di situ ada pilihannya pile 1, pile 2, pile 3. Di situ ada angka warna biru, kamu langsung pencet aja. Jadi kamu langsung lompat ke pile pilihan kamu. Alright, kita ketemu di timestamp pilihan kamu. Hula, pile nomor 1 yang pilih sang ametis ungu ini ya. Kita lihat apa sih kekuatan jiwa terbesarmu? Atau mungkin kamu belum menemukan kekuatan ini terbuka ya. Kita lihat. Di sini aku akan baca duluan yang numerologinya sama nanti bantuan tarotnya ya. Oh ya, mana tarotnya tadi, aku sampai lupa. Tarotnya dulu untuk lihat kira-kira zodiaknya apa. Ada Ten of Wands. Oke. Ada perspective in reverse ya. Ada Ace of Crystals in reverse. Lastly ada Ten of Cups. Very nice trait. Zodiaknya yang aku tangkap di sini adalah Sagittarius, Leo, Aries, Capricorn, Virgo, Taurus, dan Scorpio, Pisces, Cancer. Ya, itu. Tapi bisa saja karakter kamu seperti itu meskipun itu bukan zodiak utama kamu. Karena di astrologi ada namanya Sun, Moon, Rising, Venus sampai Pluto-nya ya. Ini adalah kira-kira lah yang untuk lebih mengkonfirmasi lagi keyakinan kamu. Jadi di sini saya melihat orang-orang pekerja keras yang punya potensi untuk buka rezeki gede, juga punya potensi untuk menarik cinta sejatinya. Di sini saya ngelihat sepertinya orang-orang yang pilih pile nomor 1 ini punya banyak tanggung jawab ya. Kamu punya peran yang cukup penting di dalam kehidupan kamu, entah sebagai tulang punggung keluarga, entah sebagai pemimpin perusahaan, entah sebagai pemimpin komunitas, entah sebagai apapun itu ya. Tapi sepertinya kamu ini juga adalah orang yang teman-teman kamu atau komunitas kamu tersebut menggantungkan harapannya pada kamu. Lebih kepada seorang pemimpin saya melihatnya di sini. Dan di sini
baru di awal aja saya udah ngelihat bakat kamu ini adalah membawa sebuah perspektif baru, juga anugerah yang masih tertunda ini ya. Ini ada pelajaran demi pelajaran yang akan membuka ini, karena tujuannya kamu ini memang salah satu goalnya di kehidupan ini adalah untuk dapat pemenuhan batin. Oke, kita buka ya dari numerologinya. Ada self discipline, iya. 5 ya. 41 mungkin adalah tanggal kelahiran kamu. 22 intuition. Mungkin ada kaitannya sama tanggal lahir kamu atau ini angka hoki kamu. Ada 71 health. Love ya, memang dari Ten of Cups ya juga kelihatan ini akan jadi penting. Lalu ada parenting, I see. Baiklah, di sini aku lihat orang-orang yang memang akan punya sebuah tanggung jawab, entah untuk keluarganya di masa depan nanti ya. Kalau kamu ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, itu akan menjadi salah satu kekuatan kamu. Itu juga mungkin juga rumah tangga ini mungkin tidak seperti pada umumnya. Mungkin rumah tangga ini adalah lebih kepada komunitas kamu, kepada kerja bakti kamu ya, kerja derma kamu itu adalah untuk menjadi parent, orang tua. Jadi di sini saya merasa perjalanan kehidupan kamu sebelumnya itu sudah banyak belajar menjadi orang tua. Jadi kamu punya bakat itu, dan kemungkinan besar sebagian besar dari yang pilih ini memang punya jodoh dan akan punya keturunan ya, akan punya keturunan. Setidaknya kalau itu pun tidak, mungkin bukan seperti itu jalannya, bisa aja kamu akan menaungi banyak orang atau beberapa orang yang mengasihi kamu seperti kamu tuh orang tuanya gitu. Terus di sini juga kekuatan kamu adalah kedisiplinan. Orang-orang Ten of Wands itu memang kebanyakan adalah ya orang-orang yang bisa aja dia exercise atau olahraganya kencang. Dia ngolah tubuhnya juga disiplin. Di situ dia bisa menaklukkan mungkin penyakit, menaklukkan body-body yang keren gitu ya. Dia bisa meraih itu. Juga dalam menghadapi cobaan, kamu disiplin untuk konsisten dalam bertahan gitu. Lalu juga bagusnya ini kalau di dalam bisnis, pendidikan juga, ini akan membuat kamu mampu untuk ditempa dari berbagai kesulitan. Kamu bakal cepat untuk atau enggak bisa perlahan bangkit dan kuat kembali. Iya, dan di sini saya ngelihat lessons-nya, pelajaran di kehidupan ini akan ada datang dari kehidupan cinta untuk ngebalik perspektif kamu nih. Karena ternyata ini kan kesannya logika banget ya orangnya ya, logika sekali, tapi bakat dan kekuatan terbesar kamu itu ada di intuition, intuisimu. Dan kekuatan ini kalau dia sudah sehat, dia akan membuat kamu bisa melihat banyak sisi, tidak hanya dari sisi mungkin duniawi aja ya, material aja, tapi juga bisa dari sisi banyak hal, dari sisi batin orang, emosi orang, kira-kira kenapa semesta begini gitu ya, kenapa aku harus mengalami ini, kamu bisa ngambil maknanya. Dan saya merasa dua-dua ya, ini pelajaran untuk mengasah intuisi kamu itu akan didatangkan lewat kehadiran pasangan cinta atau partner bisnis, partner sekolah gitu, teman sebangku gitu. Itu yang saya rasa. Jadi ada kekuatan kedisiplinan, kekuatan intuisi, kesehatan, yang memang karena disiplin kamu jadi tahu apa yang gak baik buat tubuh kamu dan apa yang baik untuk itu ya. Cuman di sini mungkin kamu belum tahu apa yang baik banget untuk intuisi kamu. Kamu lagi belajar di kehidupan ini untuk tahu apa sih hal yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk mengasah intuisi aku. Nonton video tarot Ananda Aisyah ya. Karena yang jago tuh kalian loh kalau milihnya tepat. Aku kan ya begitu gitu ya, dan kalau pada resonate dan tepat langsung sekali milihnya itu ya kalian yang jago, intuisinya udah makin kuat.
Oke. Dengan kesehatan ini ada kaitannya ya. Kesehatan pikiran kamu, kesehatan fisik kamu itu ngaruh banget untuk keuangan. Kalau kamu adalah orang-orang yang masih males-malesan nih olahraganya, masih males-malesan untuk mengolah pikiran kamu agar lebih tenang, lebih dewasa, lebih bijak gitu ya, atau sharing dengan orang-orang yang lebih bijak seperti mentor, coach gitu, di sini ada sebuah hambatan dalam finansial kamu. Karena apa? Ini ada kesehatan yang saya ngerasa ini kekuatan kamu, kekuatan jiwa kamu itu adalah untuk menuju kesehatan fisik terutama ya, yang juga ada pengaruhnya dengan pikiran dari jiwa. Jadi kamu tahu cara sehat secara spiritual, karena ini ungu, ini crown chakra. Kamu bukan hanya bisa sehat dari segi duniawi, tapi juga kamu bisa menyehatkan sisi spiritual kamu. Itu kekuatan kamu. Sehat spiritual itu gimana kah caranya? Sehat spiritual itu adalah orang-orang yang bisa, misalnya, tahu dia sukanya apa, nggak sukanya apa, boundariesnya, batasan dirinya kalau diinjak-injak nggak bisa gitu ya, dia juga tahu kapan pergi, kapan melepas, kapan mengejar, kapan begini, juga dia tahu dia tuh ya ini kedepannya dia akan tahu dia tuh lahir ke sini, ke bumi ini tujuannya apa gitu. At least dia akan mengikuti panggilan jiwanya, dan dia menerima dirinya, mengasihi orang lain, mengasihi semesta, makhluk hidup lainnya. Dia pun punya rasa kasih yang besar ya, tidak rasis, toleransi ya, itu spiritual yang sehat. Nah itu. Lalu kekuatan kamu cinta. Iya, sebenarnya kayaknya kamu ini tahu bahwa di kehidupan ini kamu ada jodoh. Kalau yang single nih ya, banyak yang dalam perjalanannya karena mungkin intuisinya keganggu, kesehatannya keganggu, mulai tidak percaya ini. Tapi sejujurnya kamu sudah banyak belajar tentang urusan cinta di kehidupan masa lalu kamu. Di kehidupan ini kamu pun belajar untuk mengaplikasikan atau melaksanakan lagi ini dalam hubungan kamu. Dalam hubungan kamu nanti dengan pasangan kamu, bahkan dengan masyarakat dan keluarga besar kamu. Itu, dan cinta ini lucu ya urutannya, langsung parenting, dari love ke parenting. Jadi sepertinya memang kekuatan kamu adalah menjadi orang tua, punya kasih sayang yang besar untuk diberikan. Meskipun kamu maskulin, kamu juga punya kasih yang besar untuk diberikan kepada orang yang kamu kasihi, terutama anak-anak kamu ya. Dan kalau kamu memutuskan untuk tidak menikah, saya tahu banyak yang begitu di channel saya ya, karena memang kamu akhirnya mendedikasikan diri kamu pada misalnya anak yatim piatu atau binatang dan tumbuhan. Itu banyak yang begitu di sini, karena sudah penuh dengan dirinya ya, dia memang sudah tahu takdirnya tidak akan menikah, dia putuskan untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat dan semesta. Itu kekuatan jiwa kamu yang terbesar, jadinya kedisiplinan, intuisi yang kuat, kesehatan spiritual, cinta kasih kamu, dan cara kamu ngurus anak. Cara kamu untuk menjadi orang tua dalam bentuk apapun yang nanti akan kamu pilih dalam kehidupan ini ya. Tapi mostly di sini saya lihat memang lebih normal gitu ya, pilihannya lebih kepada mass gitu, seperti masyarakat pada umumnya, yaitu menjadi orang tua dari anak-anaknya. Tapi ada beberapa di sini dengan gaya uniknya, dia akan mengasihi komunitasnya mungkin ya, atau ya itu binatang dan tumbuhan. Oke, kita lihat lagi. Shadow. Shadow. The Wildling. Ya, ini intuisi kamu nih. Ono opo iki? Transmute. I get it. Wow, very strong souls. So, di sini banyak banget temen-temen yang memilih salah satu hidupmu itu naik turun untuk ngeluarin kekuatan ini. Karena apa? Di kehidupan ini
which is yang ini, kamu belajar ngatasin kegelapan dari dalam diri kamu sendiri. Kegelapan itu apa? Overthinking, banyak mikir, banyak ketakutan, banyak keraguan, depresi, dan lain sebagainya. Ini adalah masa kehidupan di mana kamu belajar banget untuk ngatasin, kayak two of swords ya, sebuah dilema, terutama kalau Saturn kamu di Libra. Saya tahu almarhum suami saya dan juga banyak teman-teman saya yang kelahiran dari berapa sih, 81 sampai 83 ke 84 awal, itu kan Saturnnya masih Libra ya. Itu kalau nge-decide atau memutuskan sesuatu tuh lama banget, belum nanti ketakutan, belum nanti begini nanti. Ini di sini kamu belajar untuk pelan-pelan memutuskan, tapi kamu tetap memutuskan gitu loh. Karena apa? Ada bagian dari ketakutan demi ketakutan kamu yang buat akhirnya intuisi kamu tumpul. Nah, di sini makanya ini tadi nggak heran kebalik ya, perspektif dan intuition, lalu ada juga the wilding ini. Memang di kehidupan ini kamu akan mengasah lebih kepada sisi feminin kamu, lebih sehat lagi. Kenapa? Karena intuisi itu kekuatan feminin ya. Kalau logika itu kan maskulin, kalau intuisi itu feminin yang kuat. Jadi di sini kalau kamu maskulin soal banyak yang pilih ini, maka kamu akan belajar untuk tidak sekedar memutuskan itu hanya berdasarkan logisnya, kesiapan kamu lah begini-begini, tapi juga berdasarkan panggilan hati kamu. Ya, kenapa? Karena di sini pelajarannya dan ada kekuatan tersembunyi yang belum keluar. Saat kamu sudah bisa mengatasi kegelapan kamu, your own shadow, dan juga bisa memutuskan dengan baik, bisa menggempur semua kekurangan dan kegelapan kamu itu ya, kamu bisa mentransmute atau merubah sebuah energi beban derita kamu jadi sebuah energi kebahagiaan batin luar biasa. Orang di sini saya tahu ini mungkin banyak jiwanya sudah levelnya mature ya, dewasa sampai ke jiwa tua. Kenapa? Karena untuk ngerubah kegelapan yang ada yang kita rasakan di bumi saat ini dan jadi sebuah kreativitas ya, seperti hidup saya yang dari menderita begitu saya menjadi sebuah story time buat kalian kan. Nah itu, kamu akan merubah semua masa lalu kamu yang berat, semua ujian kamu itu menjadi sebuah energi yang bermanfaat untuk kebahagiaanmu, untuk pemenuhan batinmu. Dan energi ini ternyata yang memang harus kamu hadapi, energi kegelapan diri kamu itu yang harus kamu hadapi, kamu taklukkan, kamu rubah, jadikan mereka bahan bakar, jadikan kisah masa lalu itu menjadi bahan bakar untuk merubah hari ini dan masa depan kamu. Ingat, kamu tidak ditentukan oleh masa lalu kamu ya. Kesalahan masa lalu tidak bisa dirubah, tapi dia tidak bisa menentukan masa depanmu. Nah itulah mungkin slogan hidup dari orang-orang di sini yang harus kalian tambah ya. Jadi ada masa lalu yang cukup mungkin naik turun dan buat kamu sakit, buat kamu jadi tumpul intuisinya, buat kamu gak percaya hati kamu karena hati kamu sering memutuskan hal yang salah. Enggak. Nanti kamu akan benar-benar bisa jernih untuk menerima intuisi kamu dan tahu mana emosi kamu dan mana intuisi kamu. Ingat, emosi datangnya di kepala, langsung overthinking. Itu ketakutan biasanya. Ketakutan itu apa? Ketakutan itu biasanya adalah histori masa lalu, sejarah masa lalu yang gak enak, atau ketakutan yang belum terjadi. Sebuah film sendiri yang diciptakan karena takut semua yang buruk itu terjadi. Dan itu, di sini kamu akan belajar untuk memahami ketakutan itu meledaknya di kepala. Kalau intuisi itu pelan-pelan. Pelan-pelan, dia datangnya biasanya dari usus, perut. Gitu, rasanya gitu pelan-pelan. Respon kamu pada emosi adalah langsung meledak di tempat, tapi respon kamu pada intuisi pelan-pelan. Tapi dia tidak akan hilang sebelum kamu hadapi. Gitu. Dan di sini kekuatan terbesar kamu adalah merubah seluruh masa lalu yang buruk atau seluruh cerita buruk hidup kamu menjadi happy ending. Itu intinya, menjadi happy ending. Ya, dan di happy ending ini uniknya saya temukan saat kamu sudah berhasil menaklukkan kegalauan kamu, akan ada cinta, anak, kebahagiaan dengan keluarga, kebahagiaan batin. Luar biasa.
ini maturing, ini orang-orang yang di sini jiwanya jiwa-jiwa dewasa, jiwa-jiwa yang tua ini. Pengalamannya banyak karena melakukan perubahan kayak gini. Bahkan ini adalah pelajaran dari entitas atas, guys. Transmute everything, merubah something yang gak terlalu baik untuk bumi, yang mentergaya pun begitu kan, merubah sesuatu, yaitu bencana atau apa, menjadi kelahiran kembali dari pohon-pohon, binatang, dan lain sebagainya. Kamu punya power itu loh, punya power kayak recycling something. Recycling itu apa ya? Daur ulang. Daur ulangnya apa? Energi buruk jadi energi indah. Kamu The Tribe, soulmate. Oke, soulmates-nya ada The Tribe ya. The Tribe, soulmates, dan fork in the road. So di sini kamu akan ketemu, dibantu dengan komunitas tadi ya. Saya insting saya dari awal bilang ini orang-orang yang akan bukan berkomunitas untuk berkompetisi ya, tapi untuk ini menyebarkan kasih sayang. Atau ini adalah pemimpin-pemimpin dari usaha, atau juga orang-orang ibu rumah tangga, bapak rumah tangga yang ya komunitasnya adalah keluarganya itu. Di sini saya lihat memang salah satu kekuatan kamu adalah dalam hidup berkelompok. Soulmates. Ya, The Tribe kamu memang soulmates kamu. Dia adalah suku jiwa kamu. Kelompok dari teman-teman jiwa kamu ya, soulmates kamu. Lalu The Fork in the Road. Masih intuisi nih, masih ngomongin petunjuk. Petunjuk, ya. Kekuatan kamu sebenarnya mengalir. Saya lihat kekuatan kamu adalah mengalir, berteman, kamu mungkin friendly, mengalir dalam hidup. Tapi jangan sampai keseret arus ya. Mengalir tapi tetap punya tujuan gitu. Di sini ini juga bisa jadi kekuatan spirit guides samping-samping kamu, dan higher self kamu cukup kencang untuk kasih banyak pesan. Banyak pesan. Di sini juga ada teman-teman, sahabat-sahabat. Kamu pinter bergaul. Saya rasa banyak di sini mungkin extrovert, tapi juga saya ngerasa beberapa orang introvert. Cuman kalau sama sahabatnya, sama orang-orang yang dia kasihi itu, dia bakal ngomong semuanya. Dia bakal open ya. Jadi kekuatan kamu itu banyak. Memang banyaknya seimbang di dunia fisik dan dunia spiritual. Keseimbangan, kayaknya kamu akan punya peran untuk sebuah tujuan yang sepertinya pada komunitas, pada tribes kamu, pada soulmates kamu akan punya itu ya. Lagi-lagi parentingnya dikuatkan di sini. Lihat, ada anaknya jerapah. Oh, yang sedih, yang galau nggak bisa nikah, belum nikah, sabar ya. Sabar ya, udah ada petunjuk lagi nih, konfirmasi kamu bisa mendapatkan cinta yang kamu mau itu. Tapi memang perjalanannya ada beberapa hal dimana kamu dibangkitin dulu, dikuatin dulu. Oke guys, file ini kasih love-nya warna ungu di bawah dengan kata-kata transmute. Transmute. Oke, supaya kamu mahir untuk merubah seluruh energi buruk jadi baik. Oke guys, thank you banget ya. Kamu bantuin aku dengan kasih like, comment, subscribe. Kita tukeran energi, oke? Kalau reading ini bantu kamu, jangan lupa like, comment, subscribe. See you soon guys. Thank you so much, love and light. Bye guys. Hula, file number 2 yang pilih cube dari clear quartz ini ya. Kita lihat what is the power of your soul. Tapi sebelum ini aku buka, kita buka dulu untuk tarotnya biar dapat konfirmasi zodiaknya apa ya. Zodiak dan juga petunjuk lah untuk semakin mengkonfirmasi ini pilihan yang tepat untuk kamu atau bukan. The power of your soul, kekuatan jiwamu.
Ada di Empress in reverse. Ada Ace of Cups in reverse. Ada Five of Crystals in reverse. The Two of Wands in reverse. Taurus kuat ya. Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius, Leo, Libra. Oke, gue masukin, tadi gue keceplosan. Sagittarius, Leo, Aries, Scorpio, Pisces, Cancer. Oke. Di sini, wah, kekuatan kamu itu sebetulnya salah satunya ya adalah cinta kasih, mencintai, percaya sama cinta, penuh harapan, kreativitas tinggi, mampu untuk membuka rezeki, mampu untuk punya visi panjang, visioner. Teman-teman di pile 2, visioner alias bisa melihat ke depan dan tahu ke depan itu baiknya bagaimana untuk hidupnya. Itu. Oke. Kita lihat secara numerologi, apa sih yang ini menjadi kekuatan jiwa terbesarmu? Healing. Oke, 66, 66. Siapa tuh yang resonan sama 66? Apakah tanggal lahir atau 55? Adventure, petualangan, spirit. Are you kidding me? Semuanya double number guys, 55, 66, 77. Spirituality. Wow. Ini kalian divinely guided banget ya. Sepertinya kalian dijaga banget sama spirit guides atau entitas yang bahkan lebih tinggi lagi di sepanjang perjalanan kehidupan masa ini terutama. 66 bisa juga 6 tambah 6 12 jadi 3 ya. 1 3 5 5 7 7 bisa jadi 3 1 5 93 happy ending. Oh. Dan effort. Oke, 13 4 atau 3. Unik sekali orang-orang di sini. Saya lebih merasakan banyak feminine energy yang pilih ini. Oke, power kamu, power jiwa kamu, healer. Apakah kamu dokter, reiki master, coach, ya kayak gitu ya, holistik, bukan cuman dari segi medis gitu, tapi pakai cara non medis juga ya, black magic healer, gitu bisa. Adventure, kamu kuat sama perubahan hidup. Jiwa kamu tuh begitu. Jiwa kamu itu bukan suka sih. Jiwa kamu itu kuat dan tangguh menghadapi perubahan. Jiwa kamu juga siap dan selalu ready untuk memulai kembali sebuah mungkin fase yang baru dalam kehidupannya. Di sini saya bisa melihat sepertinya orang di sini bisa berpindah-pindah, senang banget traveling, atau hidupnya banyak sekali perubahannya yang harus dihadapi. Kenapa? Itu untuk mengasah dan ngeluarin bakat terbaik kamu dari dalam jiwamu, yaitu kamu adalah jiwa yang sangat suka berpetualang. Dan petualangan itu memang didapat dari cobaan juga loh guys. Jangan salah, kepala kita pusing dikasih cobaan, jiwa kita happy banget. Jiwa kita happy banget. Karena apa? Yes, ini kesempatan untuk belajar, untuk merasakan hal lain, merasa jadi manusia yang lain, yang sedang sedih, yang begini. Nyebelin kan? Tapi memang begitu. Jiwa kita sekuat itu. Tapi kita manusia yang punya batas ya, dengan segala batas dari kesabaran kita, kekuatan fisik kita,
batas untuk tidur aja kita harus ada kan ya, kalau enggak kita akan meninggal kalau enggak ada tidur dan makan gitu. Jadi di sini jiwa kamu memang suka adventure. Untuk teman-teman yang di grup 2 ini, kalau misalnya kamu berpikir hidup gue tuh nggak pernah stabil kak, inilah karena jiwamu itu suka akan petualangan. Mungkin kamu bisa ngomong sama dia, stop dulu lah, istirahatlah gitu, nikmatin dulu nih hari ini, nikmatin dulu kondisi yang kayak gini, jangan berubah lagi gitu. Mungkin kamu bisa ngobrol sama jiwa kamu untuk minta itu. Spirituality dengan 7-7 ya, 5 perubahan ini. Ini juga adalah orang-orang yang dekat sekali dengan entitas-entitas yang lebih tinggi, disayang. Kamu ngerasa atau tidak, kamu disayang. Ada beberapa orang di sini yang denial, dia punya trauma. Beberapa orang di sini dia punya trauma sama entitas lebih tinggi. Karena apa? Mungkin ada pengalaman dulu di kehidupan lalunya yang buat dia jadi nggak suka. Padahal disayang, diperhatikan. Di sini juga ada pengetahuan spiritual kamu sangat tinggi, bijaksana. Orang-orang di sini tidak emosional ya. Saya tidak merasa orang-orang di sini emosional. Kalau kamu merasa masih gayanya emosional, maka mungkin ini bukan file kamu. Saya lebih merasa orang-orang di sini lebih sabar, tenang, tutur katanya halus, sopan, tidak menyulut, tidak ngajak berantem, tidak suka berkonflik. Karena apa? Visi dari orang di file 2 ini adalah untuk banyaknya kasih sayang. Ya, orang di file ini dia suka banget sama kedamaian, suka banget untuk tinggal di bumi yang indah gitu ya, atau ingin membangun Lemuria yang indah lagi di bumi ini, ingin melihatlah semua orang itu hidup dalam cinta kasih. Itu dia. Dan ini adalah bawaan dari level spiritual yang gak sembarangan. Dan saya merasa hidup kamu di kehidupan lalu tuh sudah banyak melihat hal yang menyakitkan. Makanya kamu sangat rindu pada kebahagiaan dunia, kebahagiaan di bumi terutama ya, yang pengen banget lihat orang tuh toleransi, tidak memperuncing perbedaan, tapi lihat persamaannya. Kita Indonesia, kita Malaysia gitu ya, nggak diperuncing rasnya, apanya, si status sosialnya. Kamu tuh rindu sama hal kayak gitu. Kasih sayang kamu besar soalnya. Kamu sangat optimis, itu istilahnya optimis, visioner yang sangat optimis, tapi di kehidupan ini terluka, tapi di kehidupan ini tidak percaya ada happy ending, tidak percaya dia akan bisa happy. Karena apa? Mungkin kenyataan hidupnya sampai balik semua dia tuh kehilangan cinta, juga nggak lancar, status sosial atau nggak, karir, kerjaan, bisnis tidak lancar, visi tidak pernah tercapai, law of attraction selalu gagal. Ini mentok, dan ini kan potensi yang belum keluar. Potensi ini ada, tapi on progress, on the making ya. Itu jadi kenapa hidup kamu mungkin terasa agak naik turun atau seperti tidak berpihak pada kamu kehidupan itu, karena kamu punya kekuatan akan keikhlasan. Di spirituality itu ada ikhlas, dan di situ kalau kamu udah kuasai, kamu biasanya orang-orang di sini hidupnya akan naik turun, berubah, impiannya agak susah dicapai, kesannya ya pernah sakit atau pernah sakit hati, dia akan belajar untuk healing dirinya, akan ketemu mungkin dengan dokter yang bagus buat dia, atau akan ketemu dengan tarot reader yang kayak saya atau bisa juga akan semakin mahir untuk tahu gimana caranya nyehatin diri sendiri, akan semakin ngerti self healing tuh. Jadi memang harus ada penyebabnya dulu, pemicunya dulu kan di bumi ini, agar kamu bisa mengeluarkan bakat ini kan, mengeluarkan kekuatan healing kamu. Lalu ada perubahan pastinya di hidup, lalu ada perjalanan mencapai spiritual, membuka lagi banyak kekuatan jiwa kamu yang memang sudah spiritual jiwanya, sudah banyak belajar soal ketuhanan, bahkan dibimbing banget sama yang namanya spirit guide, soal luhur, banyak entitas yang membimbing kamu.
Di sini, kehidupan ini, kekuatan kamu adalah untuk percaya. Kelemahan kamu adalah percaya ada happy ending buat kamu. Kamu lagi mikir gitu, mungkinkah dengan kenyataan kehidupan yang mungkin dari berbagai sisi ini dihajar ya, mungkinkah aku bisa bahagia? Mungkinkah ada law of attractionku yang akan berhasil? Mungkinkah aku bisa mencapai namanya kestabilan hidup, tidak ada perubahan lagi? Bisa nggak ya Tuhan gitu? Kamu sering merasa frustrasi di situ, dan akhirnya kamu banyak lari ke spiritual, mencari kedamaian, belajar karma, tahu tentang mengikhlaskan, melepaskan gitu. Di situ kamu memang akan punya banyak perubahan yang akan membawa kamu kepada perkembangan spiritual. Setelah kamu tiba di spiritual, saya merasakan kamu akan mencapai pelajaran tertinggi, yaitu unconditional love dan ikhlas. Dua pelajaran utama itu yang akan akhirnya keikhlasan itu akan membuat kamu mungkin merilis semua tuntutan kamu pada semesta, melepaskan semua keinginan kamu yang sekarang kamu tahu kadang itu hanya keinginan seorang manusia yang belum tentu baik selamanya. Akhirnya juga kamu bisa paham Tuhan itu selalu membawa kita pada apa yang benar-benar bisa bahagiain kita. Meskipun ada yang dihilangkan, ada yang dicabut orangnya, ada yang diambil uangnya, tapi ujung-ujungnya kalau kamu tiba di titik ini, kamu tetap akan dapat happy ending kamu. Kamu tetap akan bisa buka, karena kekuatan kamu healing guys. Jadi apapun orang-orang di sini hidupnya sekacau apapun, hidupnya sesulit apapun atau sebeda apapun dari orang lain, kalau kamu pakai jalan spiritual, kamu akan tetap buka ini. Jalan spiritual itu apa kak? Kasih sayang. Jalan kasih sayang, menyayangi diri kamu, orang lain, dan semesta. Akan tetap ada happy endingnya buat kamu. Meskipun mungkin lambat, meskipun mungkin saat ini tidak kelihatan itu akan bisa terjadi, tapi kuatin diri kamu di spiritual. Lakukan meditasi, belajar praktek ritual spiritual sehari-hari ya. Misalnya meditasi, terutama itu saya saranin. Saya punya banyak video meditasi, silahkan kamu coba aja dulu. Untuk yang belum coba, meditasi dasarnya dulu aja dicobain ya. Nanti coba yang lain, menarik rezeki apapun lah, itu kan banyak tuh. Silahkan kalian coba di situ. Jadi balik lagi, kekuatan jiwa di sini adalah bertahan juga, bertahan, berpetualang, healing, sama usahanya. Mantap. Terutama temen-temen yang nggak nyerah sampai hari ini. Meskipun sekarang kamu mungkin sudah kehabisan tenaga ya, karena cobaan demi cobaan. Tapi tunggu deh, istirahat aja bentar. Ntar juga datang lagi kekuatannya. Saya sering gitu kok. Burn out karena capek aja di hati gitu, sama badan udah capek. Padahal nggak ada cobaan yang bagaimana, tapi karena saya juga kan kerjanya nyerap energi orang, saya kadang sering capek gitu. Mungkin juga kamu jadi sesensitif itu, empat. Kadangkala masalah orang lain dan energi bumi kamu rasa sebagai masalah kamu gitu. Jadi hati-hati di situ ya. Coba lakukan praktek meditasi lebih rajin lagi, karena akan bantu kamu untuk kenal itu energi kamu dan itu energi orang lain. Tuh. Coba kita lihat lagi tujuan kehidupan ini, power kamu apa tuh? Connect to heart. Terkoneksilah dengan hatimu. Reflect. Bagus banget ya warnanya. Reflect. Bercermin. Last one is share wisdom. What a healer you are. Kalian memang healer, kebanyakan healer, menyebarkan kebijaksanaan. Penderitaan adalah pembuka kunci kebijaksanaan. Ya ampun, gue sebel banget dikatain begitu terus sama guys gue. Menderita, sedih, cobaan itu membuka ini. Oh diamlah kalian. Gue lagi nggak pengen denger, gue lagi pengen disayang-sayang. Ya ini di sini ujung-ujungnya apa? Kehidupan ini akan buat kekuatan kamu itu kepake dengan ngebuka hati kamu, terkoneksi dengan hati kamu. Orang-orang di sini mungkin aja karirnya akan berubah karena apa? Ini akan membuka karir yang hati kamu betul-betul cintai. Ya, lalu ada reflect.
Kamu juga tidak banyak memandang kesalahan orang lain. Kamu seringnya refleksi ke dalam. Kamu bukan orang yang kayak outside introspection. Kalau kata papa saya, introspeksinya keluar, orang-orang kayak gitu sih nggak pernah ke dalam gitu. Jadinya kamu betul-betul berkembang secara spiritual. Kenapa? Karena kita terus growth. Oke, di situ saya ada bagian salah. Oh, ternyata saya hanya manusia. Sehebat-hebatnya spiritual saya tetap berpijak di sini. Pasti saya punya keterbatasan, kelelahan dan lain sebagainya. It's okay to be a human like that ya. Lalu ujung-ujungnya setelah kamu bisa memetik semuanya, kamu akan membagikan kebijaksanaan kamu itu kepada klien kamu, pasien kamu, atau kepada keluarga kamu. Kalau kamu memang sebagai papa atau mama di rumah gitu ya, dari anak-anak kamu, kebijaksanaan kamu itu akan membantu membangun mental mereka, keluarga kamu. Bukan sok bijak, tapi karena kayaknya orang-orang di sini bukan cuma teori ya, udah praktek hidup. Praktek hidupnya dengan untuk yang tidak terlalu keras begitu. Hidupnya ini bukan file kamu. Ya, ini hidupnya rada roller coaster, perubahannya banyak. Ya, dan banyak orang akan tanya sama kamu, kok kamu gak nyerah sih? Kenapa kamu gak pernah nyerah dengan cobaan kamu itu? Itu, kamu bisa ditanyain kayak gitu terus. Usaha kamu, daya bertahan kamu luar biasa. Seneng gue liatnya. Milk and Honey itu adalah happy ending guys. Aduh kuat ya, ada 2 dong. Seneng gue. A leg up, bantuan. Here and now. Oke. Jadi di sini ada sebuah anugerah tentunya ya. Anugerah. Kamu juga adalah orang yang pintar buka anugerah. Anugerah ini yang kamu butuhkan tentunya ya. Tidak semua orang butuh uang harta yang berlimpah. Ini pokoknya anugerah batin bisa. Karena ini ada hubungannya sama heart. Anugerah persahabatan, anugerah petualangan hidup, traveling kemana-mana. Kamu tuh harus begitu hidupnya. Sorry tuh sih, file 2 ini saya ngerasa kalau kamu tidak pernah berubah-ubah hidupnya, kamu gak akan bisa buka ini. Justru kamu harus berubah-ubah dulu. Ada sedikit rasa tertekan, ada sedikit rasa gak tahu lagi harus gimana, lalu kamu ikhlas. Setelah ikhlas, di situ nalar kamu akan muncul lagi banyak. Karena guides kamu tuh hebat-hebat, gue rasa di sini guides kamu tuh perhatian banget, nempel terus, ngebimbing banget. Setelah kamu ngelakuin keikhlasan, jeder, tiba-tiba ada ide aja dan hidup kamu bisa berubah. Itu. Dan bagi banyak orang di sini, kebijaksanaannya sudah sampai ke tahap uang bukan segala-galanya. Milk and Honey ya, anugerah bagi dia bukan itu, tapi misalnya anugerah itu adalah berbagi, memberi, mencintai diriku, bla 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 bla. Tuh, seunik itu. Lalu memang akhirnya sepertinya akan tiba pada titik stabil ya, walaupun tetap 5 ini ya. Changes, ada perubahan juga, dan kamu tidak terbawa perubahan itu. Past, future, intinya apapun yang terjadi kamu ngalir. Kamu seperti sudah punya kendaraan atau media atau cara untuk tidak terpengaruh lagi sama situasi luar. Kamu tetap berada di sini saat ini. Karena itu, ini pelajaran kamu adalah ketenangan batin di tengah perubahan yang terjadi di hidup kamu dan hati kamu, mungkin ya. Itu powernya di situ, banyak lesson spiritual, dan kamu akan dapat happy ending sesuai dengan versi yang kamu impikan. Tapi di sini saya ingetin pada teman-teman di sini, istirahat ya. Kalau kamu capek, jangan dipaksakan, dan jangan lari kepada traveling atau kepada pelarian apapun hanya karena kamu frustasi. Itu, coba tidur aja, coba dibawa tidur, meditasi atau hangout sama teman-teman, bantuan teman. Kamu harus berani minta bantuan kepada orang lain. Karena saya pribadi merasakannya, healer kayak saya nampung energi banyak orang buat YouTube yang view-nya segitu, tentunya
Saya butuh healer yang jauh lebih bisa wise ya untuk bisa membuat saya tenang, stabil. Yang Tuhan berikan itu lewat sahabat saya, adik saya, dan juga beberapa healer yang saya temukan di online dan langsung. Itulah di sini, jangan lupa untuk meminta bantuan setiap kamu memang butuh itu, oke? Karena Tuhan juga tahu kamu juga ada keterbatasan di dalam wujudmu yang manusia itu. Jadi jangan lupa untuk bilang kalau kamu udah gak sanggup jalanin sendiri, kalau kamu ngerasa kesepian, kalau kamu ngerasa hidup ini susah amat sih, kamu butuh teman untuk bicara. Oke? So, file number file number 2 ini saya mau ambil lainnya. Adventure, petualangan ya. Kasih love-nya warna biru deh di bawah dengan kata-katanya adventure atau petualangan. Kalau ini bantu kamu memahami diri kamu lebih baik, maka aku minta bantuan. Kasih like, comment, subscribe, share ke teman-teman kamu supaya bisa banyak yang lebih mengenal dirinya ya. Thank you so much guys. Jangan lupa like, okay? See you soon. Sending you so much, love and light. Bye. Hula, file number 2 yang pilih Citrin. Oke, kita lihat kekuatan terbesar jiwamu. Sebelum kita lihat oracle-nya, kita akan coba konfirmasi pilihan kamu ini filenya tepat gak ya dengan lihat zodiak kamu. Tapi di astrologi itu ada Sun, Moon, Rising, Venus sampai ke planet Pluto ya. Yang biasanya di majalah itu cuman Sun. Itu adalah zodiak yang biasa ada. Cuman ini kita lihat aja konfirmasinya. Kalau kamu ngerti astrologi ya, ini berhubungan sama Sun, Moon, Rising, North Node dan Plutonya. Six of Wands in reverse. Oke. Three of Wands in reverse. The Ace of Wands. Buset, fire signs-nya kuat sekali. Dan ada Strength. Fix, ini fire sign kuat. Kamu berapi-api, semangat, bergairah, sexually healthy, or hyper maybe. Secara fisik kuat juga. Secara fisik menarik, kuat, suka olahraga, dan lain sebagainya. Ada Leo, Sagittarius, Aries. Itu 3 zodiak sangat kuat di sini. 4-4-nya itu Wands. Kekuatan jiwa kamu adalah semangat yang berapi-api. Saya lihat juga ini adalah orang yang sebetulnya bisa suksesnya luar biasa loh. Visioner juga, suka bisa melihat dan menyusun rencana masa depan yang sangat baik. Perfeksionis kadang-kadang. Ace of Wands, pinter kerja, cari uang, juga ngeluarin kreativitas kamu lewat bidang kamu itu, kamu jago banget. Tapi ada strength-nya. Coba bisakah kamu bantu saya untuk melihat kira-kira strength-nya dalam hal apa? The Knight of Wands. Are you kidding me? Wands semua dong. Apakah cinta ini ya? Kekuatan untuk mencintainya kurang atau tidak keluar? Ini banget. Fire sign-nya kuat banget di sini. Nggak bisa di-deny, ini fire sign-nya keren. Apish, banyak. Jadi kamu orangnya semangat. Mungkin juga suka bawa tawa ya ke teman-teman kamu. Suka menceriakan suasana. Tapi ada sebuah kekuatan kamu agak berkurang begitu ini berkaitan dengan hal yang kamu cintai. Entah itu manusia, entah itu karir, entah itu pilihan hidup. Kamu tuh ngerasa kayak sering kekuatan kamu untuk memilih, kreativitas kamu tuh hilang karena harus menghadapi situasi itu. Kita coba lihat lewat numerologinya ya. Ini mungkin tanggal lahir kamu atau apa, itu ada kaitan sama angka keberuntungan kamu. Oke, ada 32, music. Physical activity. Nggak heran ini fire sign soalnya. Physical.
Lebih ke aspek-aspek kehidupan fisik. Jago kali kalian. Follow your dreams. Menjawab yang ini, kekuatan kamu berkurang atau keraguan kamu bertumbuh begitu ini tentang sesuatu yang sangat penting di hatimu. Compassion. Oh, I like it. Change. Jujur guys, saya harus ulang pile 3 ini. Kenapa? Karena semua kartunya sama seperti di pile 2. Tarotnya tadi, saya bingung. Sama persis tapi kebalik semua. Pile 2 itu kartunya in reverse semua, kartu kamu tegak semua. Dan ternyata semesta tetap mengkonfirmasi kamu harus nonton pile 2 ya. Pile 2 dan 3 sangat berkaitan. Terutama kamu yang memang milih pile 3, berarti kamu tambah untuk lihat pile 2. That's your strength ya. Itu kekuatan kamu juga. Aneh banget tadi saya sampai ulang. Bener-bener mirip, cuman kebalik. Yang kamu tuh tegak semua, yang dia kebalik semua. Dan di sini ada satu kamu yang tegak ya. Intinya kalau terbalik itu bukan berarti buruk, cuman yang kebalik itu belum keluar. Tapi itu sudah ada potensinya di situ. Oke, pile nomor 3. Bisa jadi kamu pemusik, pintar nyanyi, pintar bermusik, atau sangat kreatif. Bisa jadi kamu tukang seni, tukang seni. Kamu adalah orang seni, artis, seniman. Dengan mungkin bukan musik aja ya, tapi bisa dengan melukis dan lain sebagainya. Kamu suka kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan. Mungkin kamu banyak banget mencoba hobi ya, mencoba melakukan ini, itu. Kamu suka berpetualang karena kamu suka perubahan. Dan kekuatan kamu adalah untuk mengindahkan, mengkreasikan kehidupan kamu menjadi sebuah karya. Karena kamu orangnya peduli sama aspek materi atau fisikal ya, dunia nyata ini. Jadi kamu ingin punya produk. Kalaupun kamu pengusaha, mungkin kamu lebih tertarik sama membuat produk-produk yang nyata, produk tangible. Kalau saya kan produknya intangible ya, itu adalah sebuah jasa. Kalau kamu itu lebih pada yang ada buku lah, inilah, apa pot lah, apalah gitu. Dan ini membuat kamu juga jadi suka sama berpetualang soal body kamu, fisik kamu. For some people, it's about sexual desire and also sexual experience ya. Dan beberapa orang juga tentang olahraganya. Bisa mencoba semua hal. Kamu suka diving, kamu ntar pindah lagi ke para layang, kamu pindah lagi ke mana gitu. Kamu suka banget nge-explore tubuh kamu, sisi manusia kamu. Dan kamu juga punya banyak sekali impian. Dan kamu tahu cara ngeraihnya. At least buat kamu impian itu cukup buat kamu. Impian itu penting buat kamu dan kamu pengen wujudin itu. Ini juga yang buat jadinya kamu tuh kayaknya punya berbagai cara kreatif untuk bisa mencapai impian kamu. Cara kamu kadang unik, tidak mainstream. Cara kamu adalah hanya kamu yang bisa. Atau cara kamu itu diinspirasi dengan hal-hal yang tidak diduga orang lain. 32, 67, 85 kelahiranku. 67 itu jadi 4. Jadi kestabilan, kamu butuh banget kestabilan di fisik ya. Kalau kamu merasa sekarang aku nggak pernah olahraga kali kak, cobain deh olahraga. Kayaknya kamu bakal lebih ngerasa happy deh. Ini juga ada blue ya, it's about third eye. Bisa bangkitin third eye kamu. Or bisa datangin cinta dengan physical activity itu. Cobain deh, kayaknya kamu butuh kestabilan di fisik kamu. Kalau fisik kamu sudah stabil, kamu akan merasa sangat percaya diri untuk meraih mimpi kamu. Juga kekuatan yang terbesar kamu adalah selain punya banyak jalan untuk menuju Roma ya, menuju mimpi kamu juga adalah orang yang penuh kasih sayang. Orang yang sangat peduli pada orang lain dan sangat pengasih. Unconditional love kamu, cinta tanpa syarat kamu, itu sudah dari lahir bawaannya ya. Toleransi, mencintai orang tanpa membedakan ini itu, bisa melihat kebaikan orang di tengah keburukan sifatnya. Kamu banyak juga kecewa karena itu. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang memang kamu percaya itu sering nyakitin kamu. Karena orang-orang kayak gini biasanya ngelihatnya kebaikannya dulu, kebaikan diri orang dibandingkan melihat keburukannya. Dan itu karena kasih sayang kamu besar banget sih kepada sesama. Tapi
Tapi jangan lupa, kehidupan ini kamu sudah belajar untuk mengasihi diri kamu juga. Pelajaran compassionnya hampir beres guys, 99 menuju 100. Jadi di kehidupan ini kamu akan benar-benar memahami apa itu cinta kasih, terutama tanpa syarat, yang tanpa syarat ya. Oke. Untuk beberapa orang juga saya merasakan kelemahan kamu adalah cinta, sekaligus mengandung kekuatan kamu. Mungkin karena sering kecewa di bagian cinta ya, kekuatan itu jadi tidak ada. Padahal 99 ini adalah kekuatan terbesar kamu, kasih sayangmu. Meskipun kamu maskulin, meskipun kamu tidak merasa kamu cewek gitu ya, feminin, ini yang kamu pelajarin di kehidupan ini. Compassion, mengeluarkan kekuatan kasih yang akan membawa perubahan. Menarik. Change, berubah. Jadi power kamu adalah kreativitas, punya banyak cara, pikirannya cepat atau tidak pernah menyerah gitu ya, pantang mundur. Physical activity, kamu juga bisa selalu membawa keajaiban pada fisik kamu, atau bisa membawa sebuah perubahan sehat untuk kehidupan kamu. Kamu juga kekuatannya adalah kasih sayang dan bertahan, sanggup, tangguh dalam perubahan. Kita lihat di kehidupan ini, tugasnya apa nih si jiwamu ini? Kekuatan itu digunakan untuk apa? Keren. Get kreatif ya. Gak heran ini fire sign semua. Get kreatif. Jadilah kreatif. Oke. Saya masih ketawa. Sinkron sekali. Lalu ada speak truth. Oh, bicara tentang kebenaran ya. Ada air sign nih. Libra, Gemini, Aquarius juga ada. The Explorer. Ya iyalah, ini the change. Kamu banyak mengeksplor. Oke, jadi ini bukan sekedar kita bicara soal, ini bukan bicara soal fisik ya, mengeksplor fisik ya, tapi sepertinya banyak teman-teman di sini yang mungkin kalau kerjanya di bidang hukum, kamu banyak sekali punya mengeksplor sesuatu, sebuah kasus. Kalau kamu pengacara, mengeksplor sebuah kasus dengan cara yang tidak biasa, tapi masih tidak keluar aturan gitu. Kamu mengeksplor banyak hal, dan ini bukan hanya di bidang-bidang kerjaan, tapi ini juga bidang kreatif, bidang cinta, bidang kesehatan. Tugas kalian adalah mengeksplor pilihan lain. Makanya hidupnya penuh perubahan dan bisa bertahan dalam perubahan, karena kalian akan membawa perubahan akan sesuatu ini. Akan membawa sebuah perubahan di bidang kalian mungkin, atau di keluarga kalian, atau di kehidupan kalian. Kalian akan punya sedikit nyeleneh, mungkin tidak seperti masa lalu, kehidupan masa lalu kamu. Kamu akan berubah banget di kehidupan ini. Kamu bisa kreatif banget, bisa mengatakan kebenaran, itu kekuatan kamu, bisa mengeksplor atau menjelajahi banyak opsi. Bukan jadi playboy gitu, bukan, tapi menjelajahi banyak cara. Karena kamu punya impian. Kamu tidak akan hanya menjelajahi satu cara aja, tapi berbagai cara yang tidak kepikiran orang lain. Dan disitu kamu akan membawa perubahan. Gitu. Seperti contohnya, saya datang ke YouTube, saya bawa semua taktik healing saya dari pelajaran coach, pelajaran konseling saya bawa semua ilmunya pakai tarot. Kepikiran nggak orang? Enggak semuanya kepikiran untuk melakukan itu. Mereka melakukannya untuk fun, begini. Saya bawa serius. Gitu. Kamu bisa aja unik dengan cara kamu di bidang kamu. Gitu. Jadi kenapa kamu akan menghadapi mungkin perubahan demi perubahan? Karena memang kamu akan membawa sesuatu yang berbeda dibandingkan orang lain. Dan ingat guys, perubahan itu selalu punya reaksi yang tidak mudah kan, dari orang yang suka sama kehidupan lama, cara lama. Oke.
Lalu kita lihat dari sini. Benar-benar ini orang hukum kali ya? Atau ini tentang kebenaran akan sebuah kebenaran? Apa sih? Kebenaran akan sesuatu. 38:11. Yes, a new start. Kamu membawa sebuah permulaan. Mungkin tidak harus inovatifnya gimana gitu, tapi mungkin kamu akan jadi tarot reader pertama di keluarga kamu atau dokter pertama di keluarga kamu gitu, yang tidak kepikiran orang tuh akan ambil itu ya. Tidak harus merubah kayak tadi contohnya saya atau mungkin banyak orang lain dengan inovasinya, tapi bisa saja di skala rumah kamu. To the sea, mengalir. Reading intip 7 juga mungkin penting. Fates 8 takdir. Kekuatan lainnya adalah keadilan. Ini membawa keadilan pada sesuatu. Bisa keadilan pada jiwamu sendiri dengan karma-karmamu yang baik, bisa keadilan untuk orang lain, atau bisa keadilan untuk orang yang kamu kasihi. Kekuatan kamu yang terbesar adalah sikapmu adil. Kamu tahu apa yang benar, apa yang enggak, apa yang adil, apa yang enggak. Tapi kamu juga tahu area abu-abu di mana ada alasan kenapa orang melakukan A atau B. Ya, compassion. Kamu nggak sekedar buat orang hitam dan putih. Kamu tahu di balik hitam seperti yin dan yang, selalu ada titik putih, selalu ada titik hitam. Tidak ada yang betul-betul, makanya 99. Karena kesempurnaan cuma ada di Tuhan. Dan Tuhan yang tahu semua A sampai Z-nya dan sampai Z kuadrat sekian, Beliau yang tahu. Tapi kamu sudah punya kemampuan untuk punya kebijaksanaan seperti itu. Di situ juga kamu makanya banyak ngalir dalam kehidupan. Kamu semakin dekat dengan Tuhan, saya lihat. Saat emosi kamu down, kamu juga bisa terkoneksi dengan ini, to the sea, di laut, atau kamu bisa terkoneksi dengan spirit guides kamu yang akan bimbing kamu dan kamu ngalir lagi. Ya, kadangkala di sini saya lihat kamu tidak harus selalu menggebu-gebu dalam menjalani kehidupan kamu. Kadangkala kamu benar-benar kayak yang lemes gitu ya, kayak yang gak ada gairah hidup dan cuma bisa ngalir di tengah semua emosi kamu ini. Tapi di situ kamu dibimbing terus. 7, divinely guided, selalu diarahkan, selalu dibawa ke arah yang baik, karena Tuhan tahu betapa baik hatinya, betapa penuh kasihnya jiwa kamu. Itu benar, orang baik kan gitu, walaupun hidupnya kesana tidak ideal dari luar ya, tapi bekal kita kan bukan buat di bumi guys, bekal kita kan buat di akhirat. Tapi bukan berarti kita juga membegokan diri kita ya, membuat diri kita mudah diperdaya, dibodohi segalanya, enggak. Kita hanya punya itikat, niat berbuat baik, semoga hasilnya baik, tapi kan kita nggak tahu. Kayak gitu loh. Kayak saya buat video tsunami. Kan itu jadi backlash besar kan, yang membuat saya juga kaget sampai segitu viralnya. Tapi kan saya membawa pesan semesta, di mana saya buat orang untuk berdoa akhirnya dinetralisir jadi tsunami yang lain karena orang tidak percaya COVID. Jadi tsunami yang lain ya, itu kayak gitu. Kita punya maksud baik, tapi orang kan belum tentu nerimanya begitu. Jadi jangan terlalu gantungkan penerimaan dan pengakuan orang lain pada diri kamu ya. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, kamu tahu itikat kamu. Target saya buat video ini apa? Bahwa orang berdoa, kalau bisa jutaan orang minta sama Indonesia, penghuni Indonesia, penjaga Indonesia, agar tsunami itu tidak terjadi. Itu. Dan kamu tahu niat kamu tahu goal kamu, jalan aja, ngalir. Meskipun kadang berat langkah kamu, meskipun kadang tidak membuat diri kamu harus berdiri tegak gitu ya seperti biasanya, cuman dengan mengalir kamu jadi punya tambahan tenaga untuk istirahat kan, tidak terlalu jalannya selalu cepat-cepat, ngalir aja. Dan ini kekuatan terbesar kamu juga. Kamu dengerin banget
isi hati kamu yang sudah sangat sinkron dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Itu berada di jalur kasih. Ya. Kamu orangnya menerima takdir kamu. Kamu orang yang sangat percaya pada Tuhan. Juga sepertinya orang-orang di sini file ini yodnya banyak nggak? Untuk teman-teman yang ngerti astrologi ya, terutama Western, yod kamu ada nggak? Yod kamu berapa sih? Karena saya juga ngerasa ya kayak gini, diatur banget hidupnya, free willnya dikit, space-nya buat saya. Tapi itu yang buat kita happy kan? Kita bisa santai menjalani hidup, ngalir aja. Kekuatan kamu adalah percaya pada yang Maha Kuasa. Percaya, jalanin. Tuhan yang paling adil, aku jalan, aku akan percayakan. Gitu. Jadi ini akan bawa, ini biasanya orang-orang di sini akan membawa perubahan ini, orang-orang kayak gini, karena dia akan membuat orang berpaling ke arah yang penuh kasih sayang, arah yang bisa membuat orang jadi melihat di luar dari semua perbedaan, semua cara yang ada, dia akan bawa cara yang unik, dan dia akan punya tribes-nya, punya komunitasnya masing-masing untuk orang-orang kayak gini. Dan satu lagi, kekuatan terbesar kamu adalah buka rezeki. Karena apa? Keyakinan kamu itu. Karena kekuatan keyakinan kamu, kekuatan kasih sayang kamu, Tuhan mengasihi kamu kembali. Tapi Tuhan tidak akan membawa semua itu, dreams kamu itu, impian kamu itu, karena kamu belum mengasihi diri kamu ya. Ingat, orang-orang yang kayak gini tuh cenderung dia ngasihnya keluar, tidak memberi dirinya. Jadi ini pelajaran kamu juga. Kau ngalir, urus dirimu, adil juga adalah adil kepada dirimu, lalu ikuti dan percayakan. Nonton video detachment saya coba ya, video tentang melepaskan, detachment. Itu juga tentang kekuatan mengalir ya, membawa diri kita ke keyakinan lagi, dan melepaskan sesuatu yang sudah tidak kuat kita bawa di dalam pikiran dan batin kita. So banyak sih halnya, sorry kalau aku random banget ya ngomongnya, banyak pesannya, dan coba tonton file nomor 2, semoga lebih ngebantu kamu memahami kekuatan kamu. A very unique soul sekalian. Nah, kalau ini bantu kamu memahami diri kamu bantu aku dengan kasih like, comment, share, subscribe ke channel aku ya. Kalau kamu suka video kayak gini juga, thumbs up, oke? Untuk file ini kasih kata-katanya Blue Fates dengan love-nya warna kuning ya di bawah untuk konfirmasi dan afirmasi. Oke, thank you banget ya guys ya for watching. Kita ketemu lagi di video lainnya yang lebih seru atau dalam lagi ya. Thank you banget ya udah ada di sini. Semoga teman-teman selalu sehat, happy dan ceria seperti fire di dalam dirimu. Alright guys, see you again soon. Sending so much love and light. Bye guys.